Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai Sobat GPC, kenalin nama gue Raka. Gue mahasiswa tingkat akhir jurusan Antropologi Budaya di salah satu universitas di Indonesia. Dan sekarang, gue lagi berjuang di jalur perang alias skripsian. Kali ini gue pengen nyeritain salah satu pengalaman horor di hidup gue, yang bahkan masih menghantui gue sampai detik ini. Sebagai mahasiswa ganteng dan idaman, asik, nunda skripsi bukan style gue banget. FYI, tema skripsi gue itu adalah ritual rakyat dan tradisi goib dalam kegiatan rakyat pinggiran. Anjay, akhirnya dengan semangat yang membara, gue pun nyari materi kesana sini buat nyusun skripsi gue ini. Selain dari jurnal, gue juga nyari informasi dari orang-orang sekitar yang sekiranya bisa membantu gue. Setelah perjuangan yang lumayan melelahkan, gue pun memutuskan untuk istirahat di warkop deket kosan gue. Entah hari ini adalah hari keberuntungan gue atau cuma kebetulan, gue akhirnya dapat informasi dari salah satu abang ojek pangkalan yang lagi ada di sini. Pernah denger yang namanya pasar malam Senin Wage nggak, Dek? Kata si bapak itu sambil nyeruput kopi gue. Kopinya maksudnya. Pernah sih, Pak, tapi cuma sekilas aja. Itu tuh biasanya diadain kapan, Pak? Si bapak berhenti nyeruput kopinya sambil natap sekitarnya. Munculnya cuma di malam-malam tertentu. Gue yang mulai tertarik pun langsung fokus banget dengerin apa yang dibilang si bapak. Biasanya, pasar itu muncul di lapangan yang kosong. Suasananya sama kayak pasar malam biasa. Banyak lampu-lampu, wahana, lapak pedagang, musik-musik, ya gitu deh. Nah, jujur dengerin cerita si bapak ojek ini, gue jadi makin semangat buat datengin pasar malam itu. Walaupun nantinya gue harus ketemu makhluk-makhluk halus, gak apa-apa lah. Lumayan, pengalaman ya kan? Oh iya, satu lagi dek. Kalau kamu udah nyampe di sana, jangan jajan sembarangan. Dan kalau kamu dikasih sesuatu secara gratis, tolak aja ya. Kata si bapak sambil nyeruput kopi gue lagi. Kali ini, si bapak beneran nyeruput kopi gue anjir. Katanya salah ambil. Gue pikir selama ini cerita soal pasar malam itu cuma urban legend belaka. Tapi setelah dengar cerita jelasnya dari si bapak, gue langsung buletin tekad gue buat datang ke pasar malam itu. Gue coba kunjungin lapangan yang biasanya sepi di sekitar sini. Namanya lapangan Karangjati. Dan lo tahu, si pasar malam itu ternyata beneran ada. FYI, gue datang ke sini di jam 10 malam. Di hari Senin malam. Suasana di sini ramai. Banyak anak kecil yang lari-larian sambil bawa balon, pedagang-pedagang yang teriak nawarin dagangan mereka, dan musik khas pasar malam yang menyebar di seluruh sudut lapangan ini. Tapi, gue sadar, ini semua terlalu sempurna buat sebuah pasar malam di daerah yang gak terlalu rame kayak gini. Lampu-lampu di sekitar gak ada yang berkelip sama sekali. Lapak pedagang juga tertata rapi sejajar, gak ada bau got atau tanah becek sama sekali. Gue berasa lagi ada di dunia simulasi, anjir. Gue pun mencoba menyusuri pasar malam ini, karena gue butuh foto buat skripsi gue. Sesekali gue fotoin keadaan sekitar, gue fotoin anak-anak dan beberapa wahana yang sempat gue lihat. Karena menurut gue gambar yang gue ambil udah banyak, gue pun berniat buat ngecek satu-satu gambar yang gue ambil tadi. Dan lo tahu, semua foto yang gue ambil gelap. Seolah-olah lensa kamera gue mati. Gue yang penasaran pun coba buat tes kamera HP gue lagi. Dan ya hasilnya sama, gambar yang diambil tetap gelap. Di saat gue lagi fokus dengan kamera HP gue, ada salah satu pedagang martabak yang jalan ke arah gue dan ngajak gue ngobrol. Sendirian aja mas. Gue pun noleh ke arah si pedagang itu. Iya bang. Pedagang itu tersenyum ke arah gue sambil ngasih selembar tiket. Ini tiket wahana yang gratis buat mas. Mau? Naik aja sekali mas. Seru kok. Keinget kata-kata si bapak ojek, gue pun nolak dengan halus. Makasih bang. Gue senyum sambil gelengin kepala gue. Gue lihat wajah si abangnya berubah. Senyumnya kelihatan lebih kaku dari sebelumnya. Seolah dia lagi pakai topeng gitu. Perasaan gue mulai gak enak. Di sini emang banyak orang, tapi gue gak bisa dengar suara langkah kaki orang lain. Dan hanya suara langkah kaki gue satu-satunya yang kedengeran nyata. Gue udah mulai ngerasa gak enak dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi semua jalan keluar berasa hilang. Kemanapun gue melangkah,
gue malah balik lagi ke titik tengah pasar malam ini. Gue yang mulai panik pun coba lari ke arah yang berlawanan, bahkan ke jalan yang belum pernah gue lewatin sebelumnya. Tapi hasilnya nihil. Kemanapun gue berlari, gue akan tetap balik lagi ke pasar malam ini. Di tengah-tengah kepanikan gue lihat langit yang tadinya berbintang berubah jadi gelap, dan gelapnya tuh pekat banget. Dan sialnya lagi, tiba-tiba semua lampu mati, disusul dengan musik yang juga ikut berhenti. Suasana seketika hening mencekam. Namun, gak lama kemudian suara tepuk tangan memenuhi seluruh pasar ini. Satu persatu orang-orang yang ada di sekitar mendekat ke arah gue. Wajah mereka terlihat kosong, mata mereka hitam legam, bibir mereka tersenyum lebar tapi terlihat kaku. Lalu salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, "Kamu sekarang bagian dari kami." Gue terbangun di kamar kos dengan keadaan keringat dingin membasahi tubuh gue. Nafas gue sesek kayak habis lari maraton. Gue buru-buru cek HP gue dan jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Gue sempat bengong beberapa detik sampai akhirnya gue sadar sesuatu. Ada tanah di kaki gue. Baju gue pun bau asap dan minyak goreng gitu. Tapi ada satu hal lain yang bikin badan gue shock parah. Di tas gue ada secarik tiket sobek yang bertuliskan "Selamat datang di pasar malam Senin Wage. Satu kali masuk, tak ada jalan keluar." Gue yang masih panik langsung bergegas ke lapangan Karangjati. Tapi apa yang gue lihat? Cuma lahan luas yang dipenuhi semak belukar dan papan tua yang bertuliskan "Dilarang masuk." Terus ada angka 1998 juga di sana. Gue akhirnya tanya ke warga sekitar di sana soal kenapa tempat ini ditutup. Katanya, tempat ini ditutup setelah kejadian kebakaran yang menewaskan puluhan orang. Dan penyebab kebakarannya adalah konslet wahana biang lala saat pasar malam ini berlangsung. Setelah kejadian itu, lapangan ini dibiarin kosong gitu aja sampai sekarang. Sudah beberapa minggu terlewati, tapi kejadian itu tetap bikin gue sedikit trauma. Setiap hari Senin Wage, gue kadang masih bisa ngedenger sayup-sayup suara musik dari lapangan itu. Dan sampai hari ini, tiketnya masih ada. Namun, tulisannya selalu berubah setiap malam. Malam ini, tiket itu bertuliskan "Bawa satu teman, kami butuh wajah yang baru." Oke guys, segitu dulu aja cerita dari gue. Pesan yang dapat kalian ambil adalah berpikirlah sebelum bertindak. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa diberi perlindungan. Cukup sekian cerita dari gue. Nantikan gue punya cerita episode yang lainnya ya. Bye-bye. Hai Sobat GPC, kenalin gue Ana. Nggak pakai bel ya. BTW, gue di sini mau ceritain pengalaman gue waktu kemah lereng selatan Gunung Merapi di Yogyakarta. Pengalaman hari itu jadi pengalaman nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Kejadian itu gue alamin pas kemah kenaikan kelas. Waktu itu, regu gue terdiri dari 5 orang. Ada gue sebagai pinda atau ketua regu, Dista sebagai wapinsa atau wakil ketua, dan 3 anggota lainnya, yaitu Nabila, Nada, dan Elsa. Hari H tiba, dan semua berjalan dengan lancar, sampai saat perjalanan menuju bumi perkemahan. Pas baru sampai, hawanya semriwing banget. Anginnya bikin bulu kuduk gue bergoyang. Padahal kita datangnya siang tuh, jam 11-an. Setelah sampai, kita langsung pembagian tenda dan rundown acara. Kita dibagiin ID card sebagai tanda peserta dan langsung mendirikan tenda. Bikin pagar dan bikin dapur seadanya, yang cuman diikat di beberapa pohon gede gitu. Gue pun bikin tali melintang antar ranting pohon buat jemur baju nantinya. Kegiatan siang itu berjalan dengan lancar. Sore harinya, hujan deras mengguyur bumi perkemahan. Dan lumayan bikin kuyup pas kita diriin tenda. Berhubung gue sebagai ketua regu, gue punya tanggung jawab jaga anak orang biar gak sakit dan terlalu capek. Makanya gue siap siaga hujan-hujanan ngatur tenda yang bocor di mana-mana. Gue juga sigap ngatur aliran biar air gak masuk ke dalam tenda. Gue suruh semua anggota istirahat biar malamnya gak kecapean waktu kegiatan jurit malam. Biar semua merasakan momen kebersamaan dan seru-seruan bareng. Ketua regu yang budiman kan gue. Uhuy. Waktu berlalu sampai pada kegiatan di malam pertama. Malam pertama berkegiatan perkemahan maksudnya ya.
kita mulai trekking. FYI, beberapa hari sebelumnya, Gunung Merapi sempat erupsi kecil. Bau belerangnya yang menyengat masih tercium. Dan lahar panas terlihat memancar dari puncaknya. Jalur trekking kita ngelewatin bekas lahar dingin erupsi tahun 2010. Asli cuy, gelap dan rusak parah jalanannya. Awal perjalanan, kita disuguhi pemandangan gunung yang terlihat memancarkan lahar panas dan susul hawa dingin. Semua anggota pakai jaket, kecuali gue yang ngeyel merasa kebal sama dingin. Perjalanan menuju pos 3 mulai terasa aneh. Jadi, ada temen gue yang bisa lihat hal-hal begituan. Tiba-tiba dia nangis karena ngelihat sosok di dekat kandang kambing. Ya kita mikir dong, cuma perasaan lo aja kali. Dan kita lanjutin perjalanan tuh. Tiba di pos 3, ada 2 kakak dewan ambalan. Kita dikasih tahu kalau tiap pos akan ada job desk beserta tugasnya. Juga barang bawaan kita dicek. Kayak senter yang dibatasi cuma boleh bawa 2 per regu. Tapi Nabila sama Elsa nyembunyiin 2 senter itu di semak-semak waktu penggeledahan. Nekat banget deh tuh bocah. Kan kalau melanggar kita sergu bisa kena sanksi. Perjalanan lanjut dari pos 3 ke pos 4 nih. Kita bercanda biar nggak tegang-tegang amat. FYI, perjalanan menuju satu pos ke pos lain ditempuh sekitar 15 menitan. Karena kita sambil ngerjain soal yang dikasih kakak dewan ambalan. Jadi sering berhenti dulu deh di jalan buat mikir dan nulis. Suasana makin mencekam ketika kita sampai di pos 4. Kakak dewan ambalan ngasih wejangan. Selalu hitung anggota kalian. Kalau ganjil, cari sampai ketemu. Tapi kalau lebih, hitung kakinya. Siapa tahu ada yang ikut rombongan kalian. Ngerti? Berhitung, mulai. Terus kita berhitung di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Lapor, regu 4 terdiri dari 5 orang. Lengkap dan tidak ada yang izin. Terima kasih. Anjoy. Anak pramuka banget cuy. Kita lanjut ke pos 5. Pos terakhir dalam perjalanan trekking ini. Salah satu anggota, yaitu Nada, dia sakit. Badannya kedinginan dan mukanya pucat. Akhirnya, dia harus ditangani PMR dan dipindah ke posko peristirahatan. Jumlah anggota kita tinggal 4 orang. Di perjalanan, gue mulai melanggar beberapa larangan. Kayak nggak boleh ngomong kasar, harus jaga ID card yang dikalungin, dan gak boleh mainin senter ke sembarang arah. Di perjalanan, kerasa banget capeknya. Pikiran udah buntu, udah gak fokus juga, dan tercetuslah keluhan dengan kata-kata mutiara dari mulut gue, dan anggota gue juga. Kayak, "Hai, shibai sekiga!" Anjay. Bangke, dingin banget cuy. Anjir lah, capek banget. Jauh banget sih babi. Gue juga mainin senter ke kanan kiri hutan, ke atas langit. Terus gue sorotin ke regu depan yang jaraknya nggak begitu jauh. Tiba-tiba 3 regu yang di depan kita teriak, "Woi, lari! Ada setan!" Ya kita semua panik dong. Dan lari kocar-kacir di jalan rusak plus nanjak. Mana ID card si Elsa hilang lagi. Ya gue harus tanggung jawab bantu cariin. Tapi gue tanya ke regu lain. Syukurnya ada yang nyimpen pas nemu. Nah, jadi kata regu lain, pas kita ngelewatin jembatan besar, ada yang lihat sosok cowok berdiri gitu. Dan lo tahu, ternyata sosok itu adalah pembina kita yang nyamperin karena waktunya udah ngelebihin jam yang udah ditentuin. Dan kita digiring ke posko peristirahatan. Pas istirahat, gue ngerasa dingin banget. Badan gemeter, muka pucat, dan gue ngedenger suara cewek nangis deket banget sama gue. Terus gue refleks bilang, "Diem! Shh, diem!" Suara itu semakin jelas dan deket banget di telinga gue. Akhirnya gue teriak, "Kalian bisa diem gak sih?" Shh. Seketika semua orang diem dan mereka ngeliatin gue dengan tatapan bingung. Yang tadinya rame banget, seketika hening. Gue mulai gak bisa ngerasain tubuh gue sendiri. Semua kerasa kaku. Gue langsung teriak minta tolong ke PMR buat minta obat penambah darah. Gue rasa mungkin anemia gue lagi kumat, makanya agak kurang sadar. Tapi sialnya, gue gak dapet obat karena mereka gak punya stoknya. Dalam keadaan setengah sadar itu, gue ngeliat ada sosok gadis cantik berbaju putih berdiri di barisan kita. Dan pada saat itu, gue kehilangan kendali dan gak sadarkan diri. Kata temen gue sih, gue jatuhin badan ke tanah dan tiba-tiba gue kejang dengan mata melotot. Ternyata gue kena hipotermia, sekaligus kesurupan. Gue gak sadar selama berjam-jam. Temen-temen bilang, pas gue kesurupan, suara gue jadi suara anak kecil yang marah-marah karena gue mainin senter sembarangan. Mereka coba sadarin gue,
Ternyata kata kakak Dewan Ambalan, gue diganggu menunggu pohon yang gue pakai buat jemur tanpa izin. Sosok anak kecil itu marah karena gue melanggar pantangan di sana. Setelah sadar, tubuh gue lemes banget dan gak bisa gerak. Kepala pusing, muka masih pucat. Gue akhirnya dipulangkan lebih awal dari kegiatan kemah. Sejak kejadian itu, gue gak berani lagi melanggar peraturan yang udah ditentukan. Pasti tiap peraturan ada tujuannya kan? Apalagi ini di tempat yang bisa dibilang sakral, kayak kawasan Merapi. Gue juga mulai belajar untuk selalu menghormati dan menjaga sikap dimanapun gue berada, terutama di tempat-tempat yang gak semestinya. Jadi nih guys, buat teman-teman semua yang mau berkunjung ke tempat asing manapun yang belum kalian tahu, jaga sopan santun ya, terutama omongan kalian. Kita nggak tahu di sana ada penghuni atau enggak. Semoga kalian selalu aman dimanapun kalian berada. Sampai di sini dulu cerita gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ampun deh, ampun. Kerjaan gak kelar-kelar. Mana belum puas lagi sama liburan kemarin. Nasib. Udah amat ah. Minggu depan kan gue cuti seminggu ke Bali. Cuti. Yeay. Akhirnya kasur empuk, udara sejuk, gak ada kerjaan, gak diomelin bos. Haha, mantep nih. Villa sebagus ini mana mungkin ada setannya. Setan mah sukanya tempat yang horor. Ngomong apa sih gue? Halo Ril, udah sampai Bali belum? Buset Dodo, baru juga rebahan, ganggu aja loh. Masa jauh-jauh ke Bali cuma buat numpang tidur doang? Ayo sini nongkrong kita. Udah lama kan gak ketemu. Iya, bentar. Gue mandi dulu biar seger. Oke, sampai ketemu bro. Aduh, pedes. Kelilipan sampai lah. Buset, apaan tuh? Oh, anduk. Gue kirain apaan. Hello mister. I'm real woman, not mister. Buset, bule-bulenya pada galak. Perasaan Mr. Bean gak galak-galak amat tuh. Gue juga gak jelek-jelek amat dah perasaan. Ini Daryl mana sih? Lama banget. Gue telepon aja dah. Woi Ril, di mana lu? Gue gabut nih, lama amat. Bentar dok, lagi di jalan nih. Ah bohong lu. Gue aja gak denger suara jalanan apa angin lewat. Ya udah deh, Sherlock aja. Gue susul deh. Ye, baru aja Sherlock, malah dimatiin HP-nya. Jadi gimana kerjaan lo yang sekarang, Ril? Ah, nggak asik. Orangnya pada kaku. Bercanda dikit, baper. Terus lapor ke atasan. Ujung-ujungnya dapat SP. Kocak emang. Jadi mendingan pas kita masih kuliah kan ya? Apa-apa bebas. Kalau mau bolos kuliah, cukup rebahan di kosan. Kalau bosan ya nongkrong-nongkrong gak jelas. Ah, lu mah enak dok. Nerusin usaha bokap lo di kampung. Lah gue, mana bisa. Zero privilege, generasi sandwich pula. Makanya gue puyang kerja. Ya ambil cuti liburan kesini lah. Untung lu ngasih tahu ke gue kalau kemari. Soalnya gue lagi iseng aja main kesini. BTW, lu pertama kali ke Bali kan? Iya nih, seumur-umur cuma denger cerita orang doang. Akhirnya kesampean juga. Santai aja dulu, nikmatin aja. Lo juga lah.
Dok, balik yuk. Berat banget kepala gue. Udah, balik ke villa gue aja. Lo udah teper nih. Ayo bangun. Buset, berat banget lo, Dok. Banyakan dosa lo ya. Cewek, ikut abang yuk. Cewek? Mana cewek? Ini tengah sawah anjir. Ayo dong ikut kita. Masa nggak mau sih? Dok, lu ngomong ke gua apa sama siapa? Jangan aku takutin, woi. Lah, Edo kemana? Dok? Edo? Aduh Neng, malam-malam sendirian aja. Mampir yuk ke villa sama saya. Kalau boleh tahu nama Aduh, gak usah lari-larian, Dok. Udah malam, gak capek apa? sorry Ril, Dari mana aja? nggak kemana-mana, nyari angin aja. Ya udah buru ayo masuk. Istirahat dulu kita. Pokoknya jangan geser-geser. Ini guling pembatas tidur kita. Paham loh? Iye, paham. Elah. Duh, gerah banget sih. Berat banget nafas gue. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tol! Ril, gue demam Ril. Waduh, ke dokter yuk. Jangan, ke orang pinter aja yuk. Cabut dari sini. Hawanya gak enak nih villa. Jangan-jangan Edo lihat semalam ada setan. Please, bawa gue keluar dari sini. Lo juga cabut, pindah ke tempat gua nginep aja. Oke. Gue beresin dulu. Nyatanya, tempat bagus dan indah tak menjamin aman dari kegiatan makhluk halus. Berbicaralah yang sopan, jaga adab dimanapun berada. Dan jangan pernah bercandain akan keberadaan mereka. Ingat, selalu untuk berdoa agar dilindungi Tuhan ya. Salam, gue punya cerita. Hai, kenalin, gue Rahmi dari Kepulauan Riau. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor gue dan teman-teman gue pas kelas 3 SMP. Semua terjadi karena kebohongan cuma untuk mencari kesenangan. Jadi ceritanya, waktu itu hari Jumat. Kita baru aja selesai ulangan matematika yang bikin mumet banget. Karena dirasa butuh refreshing, gue dan kelima temen gue berencana pergi healing sejenak buat cari hiburan. Nah, kelima temen gue ini ada yang namanya Miftah, Kela, Melci, Nabila, dan Sherly. Sebenarnya ini rencana dadakan banget. Kita bahkan nggak tahu mau kemana. Semua tempat yang deket udah kita jelajahi. Pastinya kita mau tempat healing yang baru dong. Terus tiba-tiba gue baru keinget nih. Kayaknya nggak jauh dari titik kumpul kita tuh ada pantai tersembunyi. Yang cantik banget. Dan jarang orang yang tahu. Tanpa banyak mikir, kita langsung tancap gas. Naik motor, nyeng, menuju daerah tersebut, yang disebut ESP, di mana tempat pantai itu berada. Sesampainya di sana, kita bertanya ke warga setempat. Awalnya sih warga melarang kita ke sana, karena hari itu hari Jumat dan azan sudah berkumandang. Tapi karena gue dan teman-teman gue udah terlanjur capek banget, dan mau ngebayar semua rasa lelah itu dengan melihat pantai, akhirnya kita terpaksa bohong. Kita bilang kalau kita ke sana mau ngerjain tugas dan kenal dengan penduduk di situ, namanya Putri. Setelah sempat ragu, warga akhirnya mengizinkan kita dengan syarat kita harus menjaga tutur kata dan kebersihan. Kita pun patuh sama aturan itu. Bahkan pas sebelum masuk pantai, kita udah ngucapin salam dan permisi duluan. Awal masuk, kita semua belum lihat pantai itu sih. Ternyata harus jalan sedikit lagi ke bawah, baru bisa ngeliat keindahan pantai itu seutuhnya. Ketika di perjalanan menuju ke bawah, gue berada di barisan paling belakang. Sambil ngeliat sekeliling, gue sambil bergumam juga dalam hati. Kok pantai sebagus ini nggak dibuka buat umum ya? Sekilas, mata gue ngeliat sosok pria pakai baju hitam full, dari kepala sampai ujung kaki, lagi berdiri di atas bukit ditutupi pepohonan. Gue ngeliatnya emang cuman sekilas sih, tapi dia berdiri di sana sepanjang kita berada di pulau itu, seolah lagi ngawasin kita.
Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampailah kita di pantai. Lelah kita akhirnya terbayar karena ngelihat pemandangan yang cantik banget. Anginnya juga seger lagi. Cepet-cepet, gue sama teman-teman langsung ngegelar karpet dan istirahat sembari makan bekal yang kita bawa. Lagi asik-asiknya makan, gue ngeliat ke tengah laut dan ngerasa kayak ada yang janggal di laut. Gue lihat kayak ada orang yang berlayar pakai perahu kecil kayak nelayan gitu. Tapi yang aneh, ada perempuan berdiri di ujung perahu, pakai baju merah dan bermahkota kayak ratu. Tapi gue tanya ke teman-teman gue, gak ada satupun yang ngeliat itu. Jadi gue berusaha berpikir positif aja. Mungkin gue halusinasi kali ya, karena kecapean di jalan sama bawa motor tadi. Setelah puas istirahat dan ngisi perut, kita turun buat main air dan foto-foto. Awalnya sih gak ada yang aneh sedikit pun. Sampai akhirnya Kela dan Miftah memutuskan buat menjelajah lebih jauh. Pantai ini banyak banget batu-batunya. Mereka berdua pergi ke bibir pantai sebelah kanan atau belakang pulau. Karena pulau itu pulau paling ujung di daerah ini. Saat Kela dan Miftah pergi, gue, Nabila, dan Sherly pergi nyusul mereka tuh. Sedangkan Melci, dia duduk di tempat istirahat kita tadi karena mau jagain barang-barang katanya. Ketika sampai, gue lihat Kela lagi nangis sambil muterin lagu sedih dan diikuti dengan Miftah yang duduk di sebelahnya. Ya, gue gak mikir aneh-aneh sih. Gue duduk di batu-batu sambil main air. Dan begitu juga dengan Nabila dan Sherly. Gak lama setelah itu, Kela dan Miftah pergi lagi semakin jauh ke belakang pulau. Katanya di sana ada pemandangan yang lebih indah. Kayak biasa, gue jalan paling belakang. Kalau diurutin, Kela dan Miftah di paling depan, Nabila kedua, Sherly ketiga, dan gue terakhir. Kita jalan sampai gak sadar kalau posisi kita ternyata udah jauh dari tempat Melci berada. Karena udah lumayan jalan jauh, gue duduk sebentar di batu karena capek, sambil foto-foto dikit sih. Di sudut mata sebelah kiri, gue ngeliat ada sosok berpakaian hitam, seolah kayak lagi ngedeketin gue. Tapi begitu gue nengok, sosok itu hilang. Perasaan doang kali ya. Akhirnya gue sibuk lihat HP lagi, tapi sosok itu seolah berdiri makin deket. Gue nengok lagi dong, tapi dia udah gak ada di sana. Aduh, gue mulai deg-degan tuh. Beberapa kali gue ngedipin mata juga buat ngeyakinin kalau emang bener-bener gak ada orang di sekitar gue. Gue bahkan lihat kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Akhirnya, karena gue udah ngerasa aman, gue balik lagi tuh ngeliat HP. Niatnya sih buat nanyain temen-temen gue kapan mau balik. Tapi gue masih ngerasa ada yang gak beres. Dan ngedenger kayak ada suara dari sisi kiri gue. Pas gue nengok, Pergi dari pulau ini sekarang. gue kaget dong. Karena gue panik, gue langsung lari nyamperin temen gue. Nah, setelah gue ketemu Sherly, dia bingung ngeliat gue yang lagi panik. Terus nanya, lo kenapa? Gue langsung jawab, udah ntar aja, ayo kita pulang sekarang. Tanpa babi bu, Sherly langsung ikut gue buat nyamperin temen-temen gue yang lain. Tapi pas nyampe di sana, Kela, Miftah, sama Nabila nggak denger panggilan gue sama Sherly. Dan malah makin jauh jalannya ke arah belakang pulau itu. Akhirnya gue sama Sherly teriakin mereka sampai mereka sadar dan langsung gue tarik tuh biar buru-buru balik. Di perjalanan ke pinggir pantai, ibu Sherly nelpon dan beliau bilang, "Dok, lagi di mana? Kalau lagi di pantai cepet pulang ya, bahaya." Kita semua kaget dong. Secara kita nggak ngasih tahu kemana kita pergi sama siapapun. Kita semua izin cuman bilang main kayak biasa. Singkat cerita, kita buru-buru ninggalin pantai ini. Pasti ada yang gak beres deh sama tempat ini. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillahnya sih selama perjalanan gak terjadi apa-apa ya. Semuanya aman. Malamnya grup chat kita rame ngebahas soal kejadian aneh yang kita alami satu persatu. Mulai dari Miftah yang buka cerita kalau nenek dan bibinya ternyata tahu sejarah pulau itu. Jadi di zaman dahulu, pulau itu dulunya tempat galangan kapal bekas, sejenis bengkel tempat perbaikan kapal yang banyak memakan korban jiwa. Salah satunya, ada orang yang hilang waktu pergi cari ikan. Ada juga yang tersambar petir sampai seluruh badannya hancur. Gue kira itu cuma cerita bohong, tapi disusul dengan chat Nabila yang bilang
Kalau tadi, pas dia di belakang pulau, dia ngeliat ada sosok yang lagi berdiri di atas salah satu besi bangkai kapal gitu. Kita semua bertanya-tanya, dan jadi yakin kalau emang ada yang gak beres sama pulau itu. Kita juga cari tahu tentang misteri pulau itu ke guru kita. Katanya, pulau itu emang pulau yang jarang disinggahi orang, karena angker. Sepulang dari pulau itu, gue sama temen-temen ngerasa ada yang aneh di sekitar rumah. Mulai dari gue yang dengar suara gamelan, terus Miftah yang ngerasa kalau ada yang berdiri di pojokan kamarnya, terus Melci yang ngeliat pusaran air di tempat dia duduk. Semua yang di grup pada merinding dengan apa yang terjadi tadi siang. Dan gue memutuskan cerita ke abah gue. FYI, abah gue ini emang lumayan peka ya, dan tahu tentang hal-hal mistis kayak gini. Di situ gue baru tahu kalau orang berpakaian hitam yang gue lihat adalah sosok penjaga pulau itu. Dari awal masuk pulau, sebenarnya dia udah merhatiin kita semua dan sempat berkali-kali ngasih kode supaya kita pulang, tapi kita nggak peka karena kita terlalu fokus sama pemandangan di sana yang sangat indah. Abah gue juga bilang kalau salah satu di antara kita ada yang lagi halangan, terus ada yang tembus darah haidnya. Jadi seolah kita tuh ninggalin jejak, dan salah satu dari kita hampir terancam gak selamat. Udah gitu, tempat yang mau kita kunjungi di belakang pulau itu ternyata sarangnya buaya besar yang pernah memakan korban jiwa. Ternyata yang lagi halangan itu si Melci, yang gak ikut kita dan milih stay buat jagain tas. Dia awalnya ngelihat pusaran air di tempat dia duduk pas di pantai, dan begitu sampai rumah pun dia ngerasa ada pusaran itu terus. Akhirnya lama-lama dia pusing dan jadi muntah-muntah. Terus dia tiba-tiba demam. Sampai-sampai ibunya ngehubungin kita dan minta kita semua buat datang ke rumahnya. Pas kita di sana, si Melci nangis. Tapi lama-lama nangisnya ganti jadi ketawa. Ternyata dia kesurupan, cuy. Akhirnya gue nelpon abah buat datang ke rumah Melci dan ceritain apa yang terjadi sama Melci. Abah gue pun bergegas dan bawa Pak Ustadz buat ruqyah Melci. Setelah Melci di ruqyah, kita semua minta tolong ibunya untuk pantau perkembangan Melci. Dan syukurnya dia membaik sih. Udah nggak muntah-muntah atau kerasukan lagi. Tapi untungnya kita semua selamat berkat sosok penjaga yang neriakin gue untuk pergi dari pantai itu. Jadi kita bisa bergegas cepat keluar dari pulau misteri itu. Pesan dari cerita gue, terkadang rasa penasaran membawa kita ke dalam situasi berbahaya. Apalagi nggak menghiraukan sekitar. Dan jangan pernah kemanapun tanpa seizin orang tua ya. Apalagi sampai bohong, karena bisa berakibat fatal ya guys ya. Sampai di sini akhir cerita gue pamit dulu ya. Bye! Pulau itu dulunya tempat galangan kapal bekas. Ada orang yang hilang waktu lagi cari pergi makan. Enggak, itu salah, gue salah baca anjir. Harusnya nggak kayak gitu, bukan cari makan, cari ikan. Malam pun tiba. Anjay, malam pun tiba. Dan kenal dengan penduduk di situ. Namanya Dewi. Kok jadi Dewi? Kalian pernah gak sih ngalamin kejadian horor pas lagi liburan? Oke, gue cerita duluan ya. Oh iya, kenalin. Nama gue Kirana. Gue dari Jakarta dan gue anak jurusan DKV yang mumet banget sama tugas akhir. Setelah ujian tengah semester, gue dan ketujuh temen gue, ada 5 cewek dan ada 2 cowok, merencanain buat liburan singkat ke sebuah villa di daerah pegunungan yang belum kita datangin sebelumnya. Oh iya, lupa mau ngenalin nih 7 sobi gue, Ada Alia, Tami, Nadia, Nisa, Keila, Raka, dan Iqbal. Kita berangkat naik mobil sewaan. Kita pun pilih villa yang pas sama budget anak kuliahan nih. Murah tapi bagus, siapa yang gak tertarik coba? Dan rencananya sih cuman 2 hari semalam aja. Kita dapat villa 2 lantai. Ada 5 kamar, 4 kamar di bawah dan 1 kamar lagi di atas. Dapur lengkap dengan segala perabotannya. Dan yang epicnya, kita bisa lihat pemandangan bukit langsung dari balkon. Cuma ya memang daerahnya lumayan sepi sih, tapi oke lah. Pas di jalan, gue kaget banget. Di sini jalannya sempit banget. Cuman muat buat bajai aja kali saking mepetnya. Dan sinyal HP mulai lenyap pas 2 km sebelum sampai villa.
Pas mobil kita masuk ngelewatin gerbang kayu tua, tiba-tiba kabut turun. Padahal masih jam 4 sore, tapi langit udah kayak jam 6 sore. Terus nih, langit mendung, padahal tempat yang kita lewatin sebelumnya cerah. Dan suhu mendadak dingin banget, kayak blower AC depan muka lu. Asli dah. Gak lama nih, kita sampai villanya. Wah, megah gelegar cuy. Bangunannya masih baru gitu. Dan kita langsung ketemu sama pemilik villanya. Ibu-ibu paruh-baya nyambut kita dengan ramah banget. Ibu itu nyerahin kunci villa dan ngasih pesan dengan suara lirih. Kalau malam, jangan ribut ya. Jangan keliling lantai atas kalau nggak perlu. Di atas ada ruang penyimpanan dan dikunci. Jadi kalian gak usah deketin. Kita cuman ketawa kecil dan nyengir. Ya anggap itu kayak basa-basi iseng si ibu aja. Dan kita langsung pamit, bergegas ambil tas di mobil. Hari pertama kita happy banget. Malam itu kita habisin buat barbekyuan bareng, main Uno dan karaokean pakai speaker Bluetooth. Tapi saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, atmosfer villa berubah. Jam 10 malam, angin malam bertiup lewat sela-sela jendela kayu. Dan suara gemercik daun terseok di luar terdengar jelas banget. Sekitar setengah 12 malam, Alia tiba-tiba kelihatan pucet. Dia mulai berhenti ketawa dan dia duduk di karpet sambil meluk lutut dan bilang, "Gue pusing nih, tapi bukan pusing biasa. Kayak telinga gue berdenging, terus dada gue sesek." Kita langsung matiin musik dan kasih Alia minum. Tami langsung bawa Alia ke kamar buat rebahan. Suasana pun makin aneh setelah itu. Listrik sempat kedip 3 kali. Kayak ada sesuatu yang bikin voltasenya nggak stabil. Untungnya nggak padam total. Dan tiba-tiba hawa dingin masuk dari sela-sela lantai kayu. Pas jam 1 dini hari, kita semua lagi duduk di ruang tengah, nyalain 1 lilin aromaterapi yang kita bawa. Karena ngeri listrik mati lagi. Tiba-tiba dari arah tangga terdengar langkah pelan naik ke atas. 1, 2, langkahnya kerasa berat. Kayu tangga berderit jelas. Karena Raka deket tangga, jadi gue tanyalah, "Raka, lu ke atas tadi?" Terus Raka bilang, "Hah, enggak, kan gue di sini dari tadi." Dengan muka panik, langkah itu berhenti dan suasana hening. Tiba-tiba ada bayangan dari tangga. Ternyata Alia muncul dari arah tangga atas. Loh, padahal kan dia tadi tidur di kamar lantai bawah. Dia berdiri di anak tangga terbawah, matanya kebuka tapi tatapannya kosong. Dan dengan suara pelan dia bilang, "Kalian terlalu ribut, dia gak suka." Semua nge-freeze, jantung gue literally berhenti sepersekian detik. Alia langsung balik badan dan masuk kamar lagi yang di bawah. Kita semua memutuskan tidur bergerombol di ruang tengah. Gak ada yang mau tidur di kamar. Jam 3 pagi, pas semua orang terlelap, gue kebangun karena pengen minum. Waktu gue jalan ke dapur, gue lihat Raka duduk sendirian di teras dalam keadaan gelap. Gue samperin lah keluar dan bilang, "Ngapain lu di luar?" Dia diam sejenak dan jawab, "Tadi gue denger ada suara ketawa cewek dari balkon atas." Gue pun spontan nengok ke atas dan balkon villa itu gelap. Entah kenapa, gue ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kita di balik tirai. Tapi gue sama Raka nganggep itu cuma halusinasi kita aja. Gak lama, cahaya pagi mulai menyinari villa. Yang lain bangun dan ngumpul lagi. Semuanya gak ada yang ngomong dan saling lihat-lihatan. Tiba-tiba ada suara pintu dari lantai atas bunyi. Krek. Padahal di atas cuma ada kamar penyimpanan itu yang katanya dikunci. H+2 kita nginep, alias hari terakhir kita bermalam di villa ini. Keesokan paginya, kita penasaran, itu suara pintu apa? Apakah pintu teras ke arah balkon? Atau pintu kamar ruang rahasia itu? Akhirnya semua naik bareng-bareng, pengen mastiin dugaan kita semalam salah. Dan ternyata pintu kamar penyimpanan itu masih kekunci kayak semula. Dan semua pintu gak ada yang kebuka sama sekali dan kekunci rapet. Bahkan Raka nyoba buka pintu itu pakai pinset kecil, tapi gak bisa. Dia cobalah ngintip di sela-sela lubang kunci. Ada mata merah menyala yang ngeliatin balik ke Raka. Raka diem dan langsung ngibrit ke bawah. Kita kaget, dia kenapa? Dan kita mutusin buat ngikutin ke bawah. Tapi pas kita di tengah-tengah tangga, tiba-tiba
ada suara pintu kebuka. Kita penasaran dan ngintip dari tangga. Pas ngintip, kita kaget. Muncul sosok tinggi besar, rambut panjang terurai. Dia berdiri di dalam. Pas dia bergerak maju dan mau keluar ruangan itu, tiba-tiba pintunya ketutup kenceng. Kita semua langsung hibrid, nggak pakai rem. Kita buru-buru ninggalin villa ini. Pas kita siap-siap pulang, ibu pemilik villa datang bawa pisang goreng dan teh. Beliau ngeh dari muka kita kalau kita kurang tidur. Dan beliau bilang, kadang dia cuma pengen ditemenin. Tapi jangan terlalu ramai, dia nggak suka. Kami semua diem, nggak ada satupun yang ngeluarin sepatah kata pun. Kita pamit dan nggak banyak tanya. Pas mobil meluncur keluar dari villa, kabut tebal turun lagi. Tapi kali ini dinginnya nggak menakutkan. Lebih ke kayak dia nganterin kita pulang. Untungnya, dari kita nggak ada yang nantangin buat cari tahu atau bahkan buka paksa ruang rahasia itu. Cuma satu hal yang kita tahu pasti, kalau ada yang tinggal di villa itu dan dia bukan manusia. Bukan hanya rasa takut yang kami bawa pulang dari villa itu, tapi juga penyesalan. Kami datang dengan tawa, pulang dengan trauma. Ternyata batas antara dunia kita dan dunia mereka begitu tipis, dan tidak semua misteri diciptakan untuk diungkap. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!